Susuk Pemikat. Bagian 1. Jakarta, malam itu basah oleh hujan yang tak kunjung reda. Di sebuah lorong pasar tradisional yang hampir ditinggal zaman, seorang perempuan parubaya duduk di balik meja kayu lapuk. Di bawah sorotan lampu neon yang berkerlap-kerlip, wajahnya nampak pucat, tapi senyumnya menggoda siapa saja yang lewat. Namanya Bu Lestari. Usianya 50, namun orang yang melihatnya dari jauh akan mengira dia masih awal 40-an. Ia dikenal sebagai pedagang pecel lele yang paling laris di Blok C Pasar Beringin. Anehnya, orang-orang tidak datang karena makanannya lezat, tapi karena mereka merasa seperti tertarik, seperti ada sesuatu yang memanggil. Bu Lestari itu sakti, bisik pedagang lain. Enggak mungkin cuma masak biasa. Lelenya amis, sambelnya biasa aja, tapi pelanggan ngantri kayak disuruh jin, kata yang lain. Dan mereka tidak salah. Sebelum semua dimulai. 5 tahun lalu, Lestari bukan siapa-siapa. Ia menjual gorengan di trotoar, diusir Satpol PP tiap minggu, hidup dari satu kontrakan ke kontrakan lain bersama anak perempuannya, Rara, yang baru SMP. Suaminya kabur entah kemana, meninggalkan utang dan rasa malu. Dalam keputusasaan itulah, Lestari bertemu Mbak Sari, penjual jamu keliling yang selalu lewat sore hari. Bukan jamunya yang menarik perhatian Lestari, melainkan kalung kecil berisi botol kaca mungil yang tergantung di leher Mbak Sari, berisi sesuatu yang mirip rambut dan serpihan emas. "Kamu mau daganganmu laris?" tanya Mbak Sari, saat mereka duduk berdua di emperan. Lestari menatapnya ragu. "Kalau bisa." "Mau cantik, muda, dikejar-kejar pelanggan?" "Gampang. Aku gak punya uang buat sulap-sulapan, Mbak." Mbak Sari tertawa pendek. "Gak perlu sulap. Cuma butuh niat dan sedikit keberanian." Susuk. Malam Jumat berikutnya, Lestari datang ke sebuah rumah petak tua di pinggiran Jakarta. Di sanalah ritual dilakukan. Mbak Sari menguncinya dalam kamar gelap, menyalakan dupa, dan memandikannya dengan air bunga. Susuk ini bukan untuk main-main. Dia akan menolongmu, tapi juga akan meminta balasan, kata Mbak Sari, saat memasukkan jarum kecil berlapis emas ke dalam bibir bawah Lestari. Rasanya perih, seperti ditusuk bara api. Tapi setelah itu, Lestari merasa ringan, lebih segar, lebih percaya diri, dan lebih hidup. Sejak malam itu, dagangannya tak pernah sepi. Lelaki muda atau tua datang silih berganti. Mereka duduk lama, tersenyum-senyum, memesan banyak, lalu datang lagi keesokan harinya. Bahkan, ada yang memaksa ingin menikahinya, meski baru kenal seminggu. Tapi susuk itu tidak cuma membawa keberuntungan. Pengorbanan pertama. 3 bulan kemudian, anaknya Rara jatuh sakit. Awalnya demam biasa, lalu perlahan-lahan tubuhnya melemah. Dokter tak bisa menjelaskan. Tes darah normal. Tapi setiap malam, Rara mengigau dan menangis, menyebut nama ibunya. "Aku takut, Bu." Dia ngintip dari jendela, kata Rara dengan mata sembab. "Siapa?" "Perempuan mukanya kayak kulit terbakar." "Dia bisik-bisik di telinga aku, katanya ini balasan." Lestari tahu, ada yang datang menagih. Ia kembali ke rumah Mbak Sari. "Kamu harus kasih tumbal," ujar Mbak Sari datar. "Kalau tidak, anakmu yang akan diambil."
Apa maksudmu? Aku pasang susuk supaya hidup kami lebih baik. Susuk itu pemikat. Ia menarik apa saja, rezeki, cinta, juga makhluk-makhluk yang lapar. Sekarang, kau harus beri mereka makan. Malam itu, seekor kucing hitam disembelih. Darahnya diteteskan ke tanah di depan rumah Lestari. Dalam hati yang gemetar, Lestari menyaksikan bayangan hitam melesat ke arah darah itu dan menghilang. Rara sembuh keesokan paginya. Tapi Lestari tahu itu baru permulaan. Bagian 2. Kehidupan yang semu. Tahun-tahun berlalu. Bu Lestari berubah drastis. Ia pindah ke kios permanen, mempekerjakan 2 pegawai muda, dan mulai menjual lebih dari sekadar pecel lele. Ada ayam bakar, nasi goreng, hingga kopi kekinian. Usianya sudah 55, tapi tak tampak keriput sedikit pun. Banyak lelaki muda tak percaya kalau ia sudah punya cucu dari Rara, yang kini jarang pulang dan kuliah di luar kota. Namun, tak ada yang tahu, setiap malam Jumat Kliwon, Lestari selalu berlutut di ruang belakang rumahnya, menghadap cermin besar, telanjang dada, membaca mantra yang diajarkan Mbak Sari, dan mengoleskan campuran darah ayam hitam dan minyak Arab ke tubuhnya. Di belakang pantulan cermin itu, sesekali tampak bayangan seorang perempuan tua tanpa mata, dengan rambut panjang berlumuran darah, tersenyum. Itu, dia, roh penunggu susuk, yang hanya muncul saat lapar. Dan kini, lapar itu makin sering datang. Tumbal manusia. Suatu malam, saat seorang pengamen remaja datang meminta makan dan duduk terlalu lama tanpa bayar, Lestari merasa resah. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena sesuatu dalam dirinya, menginginkan anak itu menghilang. Saat remaja itu pamit keluar, Lestari memanggil. "Nak, kamu mau kerja di sini? Saya butuh pembantu. Kamu boleh tidur di warung." Anak itu tersenyum senang. "Beneran, Bu? Besok kita mulai, ya. Malam ini kamu tidur dulu di gudang belakang." Malam itu, hujan turun deras. Di gudang yang gelap dan pengap, tubuh remaja itu mengejang, mulutnya terbuka lebar, dan darah mengalir dari telinganya. Esok paginya, ia sudah tidak bernyawa. Lestari bilang ke warga, anak itu kabur. Tak ada yang curiga. Dagangannya malah makin laris keesokan hari. Namun, bayangan di cermin tersenyum makin lebar. Ia meminta lebih. Harga diri dan keluarga. Rara pulang saat libur semester. Ia sudah menjadi wanita muda cantik dan pintar. Tapi sejak pulang, ia mengeluh sakit kepala, sering mimpi buruk, dan melihat sosok hitam berdiri di dapur tiap malam. "Bu, rumah ini gak beres. Aku bisa rasain. Biarpun matahari bersinar, tetap dingin dan gelap," ucap Rara sambil memegang salib kecil yang ia pakai kalung. Lestari memaksa Rara pergi. "Kamu jangan banyak pikir. Ibu sudah susah payah biar kamu bisa sekolah. Jangan ganggu." Tapi malam berikutnya, Lestari menemukan Rara duduk di depan cermin besar di ruang belakang, menangis ketakutan. "Ibu, dia, perempuan itu muncul di belakangku di cermin. Dia bisik sesuatu," katanya. "Ibu harus bayar." Lestari panik. Ia kembali ke Mbak Sari. "Aku gak mau tumbalkan anakku." Mbak Sari, yang kini makin tua dan jalannya membungkuk, hanya tertawa pahit.
Kamu sudah terlalu dalam. Susuk yang kamu tanam bukan sembarang susuk. Itu susu pemikat yang diturunkan dari zaman Demak. Ia haus akan jiwa. Sekarang, tinggal kamu pilih, darahmu sendiri atau darah keluargamu. Putus asa. Lestari mulai tak makan. Matanya cekung. Warungnya tetap ramai, tapi setiap wajah pelanggan terasa seperti bayangan. Ia melihat mereka makan dengan tangan keriput seperti tengkorak, mata putih melotot, tertawa keras. Dunia nyata dan dunia gaib mulai kabur di matanya. Ia mencoba menghancurkan cermin di rumahnya. Tapi setiap kali dipukul, cermin itu tak pecah. Justru pantulan di dalamnya makin jelas. Dirinya tua, membusuk, dan makhluk itu berdiri tepat di belakangnya. Malam itu, Lestari mengurung diri. Ia tak menyalakan lampu. Dari luar, tetangga mencium bau amis dan anyir. Tak ada yang berani mengetuk. Mereka sudah lama bisik-bisik, tapi tak pernah berani campur. Akhir yang mengerikan. 2 hari kemudian, Rara datang bersama 2 polisi. Pintu rumah Bu Lestari terbuka. Bau busuk menyebar kemana-mana. Di ruang belakang, cermin itu pecah tapi tubuh Bu Lestari menggantung di depan cermin. Matanya terbuka lebar, mulut tersenyum, dengan jarum susu keluar dari bibirnya, bercampur darah hitam yang sudah mengering. Di bawahnya, terpahat di lantai dengan darah. Saya sudah dibayar. Tapi dia mau lebih. Sejak malam itu, warung Bu Lestari tak pernah buka lagi. Rumah itu dikunci. Tapi sesekali, warga yang lewat saat malam Jumat mengatakan melihat bayangan perempuan tua menari di depan cermin sambil berbisik, memanggil-manggil nama baru. Dan mereka bilang, jika kau terlalu ingin laris dagangan, jangan coba-coba pasang susuk tanpa tahu harganya. Karena pemikat sejati selalu meminta yang lebih.